Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, tradingnya lancar, withdrawalnya juga lancar. Amin ya. Di video kali ini Andrew akan membuat satu video lanjutan analisa minggu keempat ya di bulan November yang akan berlaku besok ya, tanggal 23 sampai tanggal 27 ya. Jadi ini merupakan analisa minggu terakhir ya di bulan November sebelum kita masuk ke bulan Desember ya. Teman-teman ya, ada beberapa hal yang teman-teman mesti ingat ya, supaya teman-teman bisa maksimal mendapatkan ilmu dari video ini. Andrew harap teman-teman bisa mencatat ya apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan ya. Jadi teman-teman siapkan alat tulis ya, boleh pulpen, boleh pensil, boleh kertas ya kan. Jadi teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Apalagi kan analisa ini kan banyak angka-angka gitu ya. Jadi Andrew mau teman-teman bisa mencatat. Oke. Buat teman-teman yang dengernya itu di smartphone ya, Andrew harap teman-teman bisa pakai headset atau earphone ya, supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Oke, sekarang teman-teman lihat ya. Sekarang Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Andrew menggunakan broker yang legal dan resmi di Indonesia, yaitu broker Monex ya. Dan teman-teman lihat di sini ini adalah real account ya. Jadi bukan demo. Dan teman-teman lihat ya, karena ini Andrew menggunakan analisanya untuk mingguan, jadi Andrew pakai yang time frame yang H4 atau 4 jam ya. Nah, untuk yang pertama ya, Andrew selalu lihat itu marketnya yang pertama adalah GBP ya. Nah, seperti biasa ya, untuk kita menganalisa sebuah market, yang pertama itu kita harus lihat trennya dulu. Nah, sebelum Andrew masuk untuk analisa teknikal, Andrew akan sedikit membahas mengenai analisa fundamentalnya dulu ya. Jadi gini ya, jadi terdapat berita bahwa ada dorongan dari para pemimpin Uni Eropa terhadap European Commission untuk mengumumkan rencana no deal Brexit ya. Jadi ini seiring mendekati deadline memicu faktor pelemahan sterling. Jadi untuk analisa fundamental, jadi masih dibayang-bayangi untuk pelemahan dari sterling ya, diakibatkan tadi yang sudah sebutkan, yaitu pemimpin Uni Eropa terhadap European Commission untuk mengumumkan rencana no deal Brexit. Tapi actualnya kita tentu nggak tahu. Namanya ini kan fundamental, selalu unpredictable ya, selalu membuat surprise kita semua. Seperti contohnya seperti yang 2 minggu kemarin ya. Jadi ada satu berita tentang vaksin ya, vaksin Pfizer yang ternyata efektif ya, efektif 90% bisa menyembuhkan atau mencegah dari COVID ya. Itu yang membuat harga emas jatuh. Nah, jadi yang dikatakan nggak ada satu pihak pun yang bisa memprediksi secara pasti untuk fundamental ya. Jadi fundamental ini kan semuanya itu berdasarkan dari berita ya. Nah, untuk tren ya, untuk tren kita akan bahas lewat analisa teknikal ya. Jadi teman-teman lihat ya, kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, jadi ini tren besarnya ini masih bullish ya. Jadi antara analisa fundamental dan teknikal bisa saja berbeda ya. Jadi tentunya butuh kebijakan teman-teman untuk bisa mengambil keputusan ya. Tentunya yang disarankan apabila analisa fundamental searah dengan teknikal, nah baru kita ambil keputusan untuk buy atau sell. Jadi fundamental tadi Andrew sudah bahas ya, kita masih dibayang-bayangi pelemahan dari sterling. Nah, sekarang Andrew akan bahas dari analisa teknikalnya ya. Nah, yang pertama Andrew mau analisa itu adalah sebuah trennya dulu. Teman-teman lihat ini trennya seperti apa ya. Nah, supaya Andrew tidak tebak-tebakan dan tidak subjektif, biasanya Andrew untuk menganalisa sebuah tren, Andrew menggunakan alat ya. Nah, untuk alat yang pertama, Andrew akan menggunakan alat untuk menganalisa tren ya. Andrew akan keluarkan dulu alatnya. Oke, alat pertama yang Andrew akan keluarkan untuk analisa tren namanya ProLineSAR ya. Jadi ProLineSAR ini adalah keluaran Profit Training 2020 ya.
Dan ini kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan sekali lagi ya, yang asli itu ada logonya. Dan setahu Andrew kalau ProLancer memang belum ada palsunya ya, karena ini tergolong alat-alat yang sangat-sangat baru dan memang nggak ada palsunya ya. Tetapi Andrew selalu bilang berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Nah, jadi Andrew ada temukan satu channel cloningan profit training ya. Itu bukan profit training. Jadi supaya aman, kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang profit training, silakan hubungi Profit Training. Itu hanya 2 jalur, yaitu lewat Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Di luar nomor ini bukan Profit Training. Hati-hati ya. Telegram Profit Training juga ada cloningannya ya. Hati-hati buat yang melihat ada penawaran fixed income dari Profit Training, itu bukan pihak Profit Training. Jadi apabila teman-teman terlanjur menjadi korban, silakan urus sendiri, itu bukan dari pihak Profit Training. Jadi sekali lagi, hubungi Profit Training hanya di Telegram 081599108880 atau WhatsApp di 081599108880. Andrew sudah berulang-ulang kali untuk mengingatkan bahwa hati-hati terhadap pihak-pihak yang mengkloning ya. Mengkloning itu menyerupai ya atau menyamakan ya. Itu mengatasnamakan profit training untuk menipu teman-teman. Jadi itu bukan profit training. Sekali lagi, bukan profit training ya. Oke. Jadi kita akan keluarkan aja indikator untuk kita membaca trennya. Kita klik OK aja. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi ProLancer itu sangat-sangat simpel sekali. Jadi ProLancer itu hanya ada 2 jenis, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah ya. Kalau yang berwarna biru dan berada di bawah dari candlestick, itu artinya marketnya dianalisa ini akan terus bullish. Sementara kalau merah ya dan dia berada di atas dari candlestick, itu berarti marketnya cenderung dianalisa adalah bearish. Nah, sekarang teman-teman lihat ya bahwa sekarang ProLancer ini berwarna biru, yang artinya apa? Secara teknikal ya, market ini dianalisa oleh ProLancer ini masih akan melanjutkan bullish. Oke. Bisa nggak dia bearish? Bisa, tapi tunggu dia break yang angka di sini ya. Dia mesti tunggu break di sini ya. Oke. Untuk entry, Andrew juga butuh satu alat untuk memastikan apakah ini harga udah cocok untuk beli, apa kita masih wait and see atau kita harus jual. Tetapi secara tren kita lihat ini warna biru, artinya ini masih bullish. Oke. Nah, untuk entry Andrew akan keluarkan alat satu lagi. Untuk entry Andrew keluarkan namanya Dragon Barsar ya, Dragon Barsar Profit Training 2020. Sekali lagi, kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan ya, kalau mau hubungin Profit Training itu hanya di Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Habis itu kita klik aja. Dan teman-teman ingat ya, harus ada logonya. Kalau sudah ada logonya, itu berarti sudah hasil modifikasi dari Profit Training. Kalau kita klik OK, akan keluar seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini juga mudah sekali. Kalau dia berwarna biru, artinya ini masih terus bullish. Sementara kalau dia berwarna merah, ini artinya marketnya akan cenderung bearish. Jadi kita lihat di sini antara tren dengan antara Dragon Barsar ini masih searah ya. Jadi Andrew sarankan teman-teman yang sudah punya posisi buy ya, sekali lagi teman-teman ya, Andrew ulang ya, buat teman-teman yang sudah punya posisi buy silakan pertahankan. Tetapi buat teman-teman yang belum punya posisi, nah ini ya, teman-teman yang belum punya posisi, Andrew sarankan jangan masuk ya. Jadi di sini Andrew tidak bisa menyarankan untuk teman-teman ambil buy-nya di mana atau sell-nya di mana, tetapi Andrew bisa sarankan untuk teman-teman yang sudah punya posisi buy silakan pertahankan. Ya, jelas ya. Jadi Andrew langsung tulis aja ya. Andrew langsung tulis di sini ya. Hold buy aja, hold buy ya. Hold buy. Ya, kalau harga sekarang itu ada di 1.3 ya. 1.2839 ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi buy pertahankan ya. Lalu Andrew bisa kasih ide untuk stop loss ya. Untuk stop lossnya di mana? Nah, tadi Andrew sudah bilang di sini kita lihat ada satu support yang sangat-sangat jelas ya. Jadi ini teman-teman bisa jadikan stop loss ya. Nah, teman-teman silakan jadikan stop loss. Buat yang punya posisi buy jadikan stop loss di 1.31.
1.31677. Nah, ini dijadikan stop loss teman-teman ya. Lalu untuk take profitnya di mana? Nah, take profitnya kita lihat ini agak-agak jauh ya. Jadi teman-teman boleh pakai ratio 1:2 dengan cara ya kita hold buy itu di harga 1.32839 ya, lalu dikurang 1.31677 ya. Hasilnya adalah 0.01162 pips ya. Jadi dikali 2 sama dengan 0,02324 ya. Baru ditambahkan dengan 1.32839. Oke, ketemu angka 1.35163. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Andrew ulangi, ini kita bisa jadikan sebuah angka untuk sebuah take profit di 1.35 ya, 1.35. Kita cari dulu ya angkanya. Oke. Jadi kita lihat angkanya di sini ya, 1.35163. Nah, Andrew tulis aja ya. Kita lihat di sini, Andrew sudah hitung. Jadi kita langsung tulis ya, karena kalau ditepatin agak susah, 163. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal tulis ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Itu di angka 1.35163. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi analisa Andrew untuk GBP untuk minggu terakhir ya, atau minggu keempat November ya, silakan hold buy di 1.32839. Stop lossnya di 1.31677, take profitnya di 1.35163 ya. Nah, jadi itu ya analisa Andrew untuk GBP ya, minggu keempat di bulan November ya. Kita langsung lanjut ke market Euro USD ya. Nah, teman-teman lihat ya, untuk market Euro USD ya, jadi Andrew akan sedikit membahas mengenai fundamentalnya ya. Jadi untuk Euro mulai ada kemungkinan untuk recover ya, pasca terdapat rencana dimulainya pembicaraan kembali stimulus oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga membawa rival USD ini terus melemah ya. Jadi untuk Presiden ECB ya akan memberikan pidatonya juga secara online. Kemarin sudah memberikan pidato secara online. Nah, jadi kita lihat ya, untuk Euro masih ada kemungkinan masih terus akan bullish ya, karena ini ada dia punya stimulus Amerika masih akan terus melemahkan untuk USD. Jadi kita lihat dari sisi teknikal ya, untuk Proline Sarah ini juga masih di bawah dan berwarna biru ya. Nah, untuk Dragon Bar Sarah ini ada berwarna merah. Jadi antara trend dan trigger ini ada sedikit perbedaan ya, atau tidak searah. Jadi Andrew bisa sarankan buat teman-teman ya, karena di sini kita harus melihat atau kita follow trend ya, fundamental juga masih bullish. Andrew bisa kasih saran ya, silakan teman-teman pasang buy stop. Oke, buy stop ya. Buy stopnya di mana? Teman-teman bisa lihat di sini ada Proline SAR ya. Jadi silakan teman-teman pasang buy stop ya. Oke, Andrew tulis dulu buy stopnya di sini teman-teman ya. Jadi pasang buy stop di harga 1.1 ya, 1.18747 ya. Buy stop itu artinya kita pasang pending order teman-teman ya. Jadi kalau harga nggak kena ini jangan ambil posisi. Oke, jelas ya. Nah, untuk stop loss kita lihat di sini ada satu support ya, jelas sekali. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Oke. Itu di harga 8048 ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Nah, untuk take profitnya gimana? Sama ya, take profitnya kita pakai ratio 1:2. Caranya adalah 1.1 ya, 8747 dikurang 1.18048 ya, sama dengan 0,00699 dikali 2 ya, baru ditambah 1.18747 ya. Jadi ketemu hasilnya adalah 1.20145.
Kita lihat dulu levelnya. Oke, sekitar sini ya. Jadi Endo langsung tulis ini untuk sebuah take profit. Itu di harga 1.20145 ya. Oke, jadi ini ya analisa Endo untuk euro ya, 4 jam di minggu terakhir ya, atau minggu keempat di November ya, sebelum kita masuk sebelum kita masuk Desember 2020 ya. Ini analisanya. Jadi silakan buy stop di 1.18747, stop lossnya di 1.18048, dan take profitnya di 1.20145 ya. Kita langsung lanjut ke market selanjutnya, yaitu Australian USD ya. Kita lihat ya. Nah, untuk Australian USD ya, jadi ini juga masih ada kemungkinan untuk pelemahan Aussie ini dipicu oleh berlanjutnya ketegangan Australia versus China ya. Jadi ini masih membayang-bayangi ya. Jadi ada sedikit perbedaan di mana teknikalnya ini trennya masih bullish ya. Jadi untuk trennya ini masih bullish, sementara ini juga Dragon Barsari berwarna biru. Jadi Endo bisa sarankan ya buat teman-teman ya yang sudah punya posisi buy, silakan hold aja. Jadi di sini Endo bisa tulis ya, sekali lagi buat yang sudah punya posisi buy, hold aja, hold buy ya. Hold buy-nya itu di harga, kalau sekarang kita lihat di 0.73029. Tetapi buat yang belum punya posisi, Endo tidak sarankan untuk ambil posisi baru ya, karena ini untuk hold buy ya. Artinya teman-teman yang sudah punya posisi silakan pertahankan. Nah, untuk stop lossnya teman-teman bisa pasang di sini teman-teman. Nah ya, jadi ini untuk stop loss teman-teman bisa pasang di harga itu di 0.72 ya, 0.72354 ya. Pasang stop loss di sini. Oke. Nah, untuk take profitnya gimana? Sekali lagi kita take profitnya pakai rasio 1:2, yaitu 0 ya, 0.73029 dikurang 0.72354 ya, sama dengan 0.00675 dikali 2, baru ditambah 0.73029, ketemu hasilnya adalah 0.74379 ya. Kita lihat dulu levelnya di mana. 0.743. Oke, di sini kira-kira ya. Nah, oke, pas ya. Jadi di sini adalah sebuah take profitnya, teman-teman silakan pasang di sini take profit ya. 0.74379 ya, pasang di sini untuk take profitnya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, Pak, kok jauh-jauh ya jaraknya ya? Karena kenapa jauh? Karena ini adalah analisanya analisa mingguan ya teman-teman ya. Jadi ini analisa mingguan, jadi wajar kalau jaraknya agak jauh-jauh ya. Oke, kita langsung lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk USD Swiss franc ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini pro line-nya ini berwarna biru ya, sementara ini juga masih berwarna biru. Jadi tanpa Andrew membahas sebuah fundamental yang berarti ya, Andrew akan melihat ini adalah momen untuk kita melakukan pembelian ya. Jadi silakan teman-teman kalau belum punya posisi, nah ini boleh ya. Jadi teman-teman boleh ambil posisi di sini ya, buy now ya. Itu di harga 0.9 ya, 1098. Nah, jadi boleh pasang ya, langsung aja buy now. Nah, untuk stop lossnya jangan lupa pakai stop loss tentunya teman-teman, jangan lupa pakai stop loss. Oke, stop lossnya kita ambil nggak usah jauh-jauh, ambilnya di sini aja ya. Jadi kita pasang stop loss. Jadi ini pair cocok buat yang belum punya posisi ya, 0.90851. Oke, jadi pasang di sini ya. Ini satunya kelebihan, Andrew hapus dulu, revisi ya. Oke, ini stop loss. Untuk take profitnya di mana? Nah, take profit kita nggak usah pakai rasio 1:2 karena kita lihat di sini ada sebuah resisten ya. Jadi kita langsung pasang aja sebuah take profit di sini ya. Take profit ya, itu di harga 0.91
ya 0.91987. Nah, ini Andrew sangat-sangat yakin ya, karena kalau teman-teman ikutin posisi ini, kalau teman-teman salah ya ruginya hanya sedikit ya, teman-teman tinggal kurangin aja 0.91098 dikurang 0.900851, itu sangat sedikit sekali. Tetapi apabila teman-teman benar, ini profitnya teman-teman bisa lihat ya berapa pips ya, teman-teman bisa hitung sendiri dari sini ke sini ya. Nah, ini bisa dapat 888 pips ya, kebetulan juga angka cantik. Sementara kalau kita loss ya, kita hanya rugi sekitar ya, teman-teman bisa kurangi sendiri pakai kalkulator. Kalau kita rugi hanya 248 pips, sementara kalau kita benar mendapatkan 888 pips ya. Jadi silakan teman-teman yang belum punya posisi bisa ikutin posisi yang ini ya. Ini untuk USD Swiss franc ya. Oke, kita langsung masuk ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen ya. Nah, ini kita lihat ya, USD Japanese Yen ini merah merona. Ini Proline Sarah ini juga masih merah, dan juga Dragon Bar Sarah ini didominasi warna merah ya. Untuk fundamental sendiri teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini mulai ada kemungkinan untuk rebound ya. Makanya di sini ada warna biru ya. Itu diakibatkan karena pasca rilis data flash manufaktur Jepang yang masih berada pada teritori yang positif ya, kontraksi ya. Jadi kita lihat ini masih ada kemungkinan untuk bullish, tapi di sini dominan merah ya. Jadi Andrew tidak menyarankan. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell ya, kita ambil posisi deket-deket resistannya ya. Nah, resistannya di mana teman-teman? Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah resisten ya. Di sini ada sebuah resisten kecil lah ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini sebuah resisten kecil. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya sell limit. Nah, ya. Oke, jadi teman-teman silakan pasang sell limit ya, pending order. Ya, pasang sell limit itu di harga 104 ya, 104.060. Nah, pasang sell limit di sini ya. Jadi kalau harganya terus naik ya, jadi dia menyentuh sell limit baru dia turun lagi. Oke. Nah, untuk stop lossnya di sini juga sudah ada resistennya. Jadi teman-teman nggak perlu repot ngitung sebuah resisten karena di sini sudah tergambarkan oleh Proline Sarah. Jadi kita pasang stop loss di sini teman-teman ya. Itu di harga 104 ya, 104.538. Nah, ini kita jadikan stop loss. Nah, untuk take profit itu juga teman-teman gak usah ngitung repot-repot. Kita sudah ketemu sebuah support yang ada di sini ya. Jadi kita tinggal pasang aja sebuah take profit di sini teman-teman ya. Jadi pasang take profit itu di harga 103.263 ya. Nah, ini juga ideal sekali buat teman-teman yang belum punya posisi. Kita lihat ya berapa jaraknya ya. Jadi kalau misalnya kita salah ya, misalnya kita salah nih ambil posisi, itu ruginya itu hanya, teman-teman bisa lihat ya, ruginya hanya 478 pips ya. Ya, 480 pips lah ya. Tapi kalau kita benar ternyata harga turun, oke, setelah dia menyentuh sell limit harga turun, kita akan mendapatkan 800 pips. Jadi sangat-sangat ideal sekali buat teman-teman yang belum punya posisi, silakan pasang sell limit. Oke. Kita langsung masuk ke market yang terakhir, di mana market ini merupakan market yang sangat-sangat ditunggu dan sangat-sangat idolakan ya sebagian orang yang mau tradingnya cepat ya. Jadi tradingnya itu di trading gold ya. Nah, untuk logam mulia ini juga masih dalam area bearish ya, karena seiring optimisme pengembangan vaksin coronavirus ya. Jadi saat ini pergerakan USD dan emas masih cenderung searah, dan yang perlu diperhatikan, jika terjadi rebound pada USD akan memicu pelemahan safe haven gold lebih lanjut. Jadi untuk gold ya, teman-teman lihat ya, ini adalah area yang ketemu vaksin ya. Ini area yang ketemu vaksin, dia merahnya panjang sekali. Untuk sekarang Andrew juga masih yakin bahwa ini masih akan bearish ya, tetapi kita lihat ini ada mulai warna biru. Jadi Andrew juga akan katakan teman-teman yang mau sell, silakan pakai yang namanya sell limit ya, silakan pakai yang namanya sell limit. Oke, sell limit ini mana? Nah, kita lihat di sini ada sebuah resisten ya. Di sini ada sebuah resisten di area-area sini ya. Andrew ambil aja yang paling atas ya. Di sini ada sebuah resisten. Jadi silakan teman-teman pasang sell limitnya di sini ya.
itu ada di area 1895.70 ya. Jadi pasang sell limit di sini. Oke. Nah, pasang di sini sell limit. Jadi ini juga buat teman-teman yang belum punya posisi, silakan pasang di sini. Tetapi buat teman-teman ya yang sudah punya posisi sell, tahan aja ya, tahan. Kalau dia naik sedikit nggak apa-apa ya, ada kemungkinan memang dia naik sedikit. Tetapi buat teman-teman yang belum punya posisi, nggak usah buru-buru ambil aja sell limit di sini. Artinya kalau teman-teman jual, ambil harganya agak tinggi. Oke. Nah, untuk stop loss di mana? Untuk stop loss Andrew lihat di sini ya. Nah, ini untuk sebuah stop lossnya teman-teman bisa lihat. Kita pasang sebuah stop loss itu di harga 1941 ya, 1941 poin 11 ya, poin 11 ya. Ini stop loss ya. Sekali lagi jangan nanya, Pak kok jauh banget. Iya bener jauh, karena ini adalah analisa mingguan ya, sekali lagi ya. Nah, untuk dia punya sebuah take profitnya, kita harus kurangin ya. 1941 dikurang ya, 1941.11 dikurang 1895.70 ya. 4541 kali 2, oke, ketemu 9082 ya. Jadi 1895.70 dikurang 9082, oke. Ketemu ada angka ini agak jauh teman-teman ya. Jadi ya, ini analisa Andrew ini dia bisa jatuh sampai di 1804 ya. 1804 itu ada di area sini teman-teman ya. Jadi pasang teman-teman take profit, oke, untuk gold ya. Ini di area take profitnya itu di 1804.01 ya. Jadi ini untuk analisa emas ya. Kita lihat masih akan terus jatuh. Sekali lagi, ini buat yang belum punya posisi boleh pasang sell limit. Tapi kalau nggak kena nggak apa-apa. Kalau misalnya dia langsung turun nggak usah nyesal juga ya, anggap aja belum rezeki ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk emas ya, untuk minggu terakhir di bulan November, minggu keempat di bulan November sebelum kita masuk bulan Desember 2020 ya. Nah, buat teman-teman ya, banyak sekali yang nanya ya, Pak, kalau saya mau mendapatkan analisa pairnya yang lain ya, seperti misalnya Euro GBP, Euro Japanese Yen ya, atau analisa pair-pair lain, cross pair lain ya. Atau juga teman-teman yang bertanya, Pak, bagaimana cara supaya teman-teman bisa mendapatkan analisa yang time frame-nya lebih kecil ya, 30 menit dan 1 jam atau harian ya. Andrew juga buat, tapi itu khusus member ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa yang time frame-nya lebih kecil atau harian ya, silakan teman-teman menjadi member ya, member Signal. Silakan Telegram Andrew di 081599108880 atau WhatsApp ya, WhatsApp juga bisa. Karena dengan teman-teman bisa menjadi member, teman-teman bisa mendapatkan analisa harian ya. Jadi analisa harian time frame-nya lebih kecil dan juga menggunakan lebih banyak pair ya. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan dua alat ini ya, ProLancer dan Dragon Barsar ya, silakan juga ya. Andrew bisa instalkan ke dalam MetaTrader 4 teman-teman, brokernya bebas ya, silakan. Dengan cara Telegram 081599108880 atau WhatsApp ya 081599108880. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt ya atau baju ya, t-shirt secara gratis souvenir dari Profit Training, silakan ya, silakan komen tercepat di salah satu ya video Profit Training. Profit Training akan mengirimkan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book ya juga bisa ya, e-book Profit Training silakan ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi apabila teman-teman mau gratis ya, silakan ya, silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Nah, pertanyaan Andrew hari ini adalah kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit dan pair mana saja yang teman-teman lihat tidak setuju dengan analisa teman-teman ya. Silakan sampaikan jawaban pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling diskusi. Oke?
Akhir kata, sampai jumpa di video-video profit trending selanjutnya. Salam profits.